Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Happy semua? Happy. Ya, baik. Sebelum kita mengawali mata pelajaran PJOK, maka terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Ya, silakan maju satu orang untuk memimpin doa. Muhammad Faidal. Selamat pagi teman-teman. Baik. Marilah kita berdoa untuk pelajaran yang akan kita masing-masing. Bersama saya akan memimpin doa ini untuk pelajaran agama Islam. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Baik. Hari ini kita tentang senam. Ya. Jadi sebelum kita memasuki materi senam, maka Pak Guru menanya kembali materi minggu lalu, yaitu tentang bola voli. Ada yang masih ingat apa kira-kira pengertian dari bola voli itu? Pengertian bola voli adalah permainan yang dilakukan dengan dua tim, dengan masing-masing tim terdiri dari 6 orang dan tujuannya untuk memenangkan suatu permainan. Iya. Ada yang masih ingat apa kira-kira teknik dasarnya? Ada berapa teknik dasar dalam permainan bola voli? Ya, silakan. Servis, passing, Smash dan blok. smash dan blok. Ya. Jadi baik, kita materi hari ini yaitu yang berkaitan dengan senam. Sebelum Bapak memasuki materi senam, Bapak menyampaikan TP-nya atau TP. Iya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dalam menganalisis aktivitas pembelajaran keterampilan, gerak, guling depan, guling belakang, dan sikap diri. Apa kira-kira senam itu? Ya, silakan. Senam lantai adalah jenis latihan fisik yang berangkat yang sistematis dan terencana dan dilakukan dengan perhitungan mata sebagai alas pembangunan. Iya. Dari itu adalah jawabannya, yaitu senam adalah jenis latihan fisik dengan gerakan yang sistematis. Ya. Jadi terencana, jadi itu adalah gerakan di dalam aktivitas senam. Jadi itu adalah teknik dari latihan senam atau dasar. Senam itu terbagi atas berapa? Ya, satu, senam apa? Senam lantai. Yang kedua, senam ritmik. Ketiga, senam aerobik. Ya, dan lain-lain. Ada 10 senam itu. Jadi yang pernah dengar kira-kira kalau musik jahit Jawa, maka itu adalah bagian dari senam. Pernah lihat musik tabelo? Pernah tuh? Maka itu bagian dari senam. Tapi sebelum kita masuk ke senam langkah-langkah senam itu, ada senam yaitu senam lantai atau dasarnya senam. Apa kira-kira manfaat dari senam itu? Ya, manfaat dari senam. Manfaat dari senam itu ada di 5. Yang pertama, membantu memperkuat imun tubuh. Ya, jadi sering sakit itu kenapa? Kurangnya intensitas senam. Yang kedua, dapat menjaga kestabilan jantung. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, berat badan lebih terjaga. Keempat, apalagi? Ya, apalagi yang keempat? Kekuatan otot meningkat. Ya, otot meningkat. Keempat, kelima? Tulang menjadi lebih kuat. Ya, jadi itu adalah daripada senam. Yang berikut, kita masuk ke yang pertama, yaitu ada 3. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, yaitu guling depan, guling belakang, dan sikap diri. Ya. Siapa yang tahu apa kira-kira guling depan?
Ada yang tahu? Pak. Ya, silakan dijawab. Guling depan adalah salah satu gerak dasar dalam senam lantai. Ya, salah satu gerak dasar dalam senam lantai. Nah, apa kira-kira manfaatnya daripada aktivitas guling depan itu? Atau senam guling depan? Apa kira-kira manfaatnya? Ya, silakan. Satu, memperkuat otot lengan dan otot kaki. Yang kedua, Pak. Menguatkan tubuh. Ya, ketiga, Pak. Untuk membentukkan pinggang dan punggung. pinggang dan punggung. Ya, itu adalah manfaat dari guling depan. Nah, terus guling belakang. Apa kira-kira guling belakang? Ya, Guling ke belakang dikenal juga dengan istilah roll belakang. roll belakang. Siapa lagi? Siapa? Guling belakang adalah gerakan badan yang digulingkan ke arah belakang. Ke arah belakang. Guling belakang adalah salah satu gerakan dasar dalam senam lantai. Nah, langkah-langkahnya, apa kira-kira langkah-langkah di aktivitas guling belakang itu? Satu, Saya Pak. Sikap awal dalam posisi jongkok kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat. ya. Kedua, Pastikan kedua kaki masih berada di dada. di dada. Ketiga, ya silakan. Setelah kembali pada posisi jongkok, luruskan tangan untuk mengembangkan tubuh. Ya, yang berikut. Pak. Silakan. Untuk memulihkannya, naikkan kaki paha Pak dengan cepat. Jangan lupa paha menyentuh dada agar dapat berguling dengan mudah dan cepat. Ya, jadi itu adalah jawaban manfaat dari aktivitas guling belakang. Yang berikut, sikap lilin. Tahu apa kira-kira itu sikap lilin? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, silakan. Sikap lilin adalah kedua tangan akan diposisikan di samping badan, sementara kedua tangkai diluruskan. Ya, ada lagi yang lain? Belakang. Sikap lilin adalah salah satu gerakan senam lantai untuk melatih keseimbangan dan ketegangan tubuh. Apa kira-kira langkah-langkah di dalam aktivitas sikap lilin itu? Atau geraknya? Ya, satu. Baringkan tubuh di atas matras. Ya, baringkan tubuh di atas matras. Yang kedua, Angkat kaki sampai pinggul bagian ke atas secara pelan. ya, angkat kaki dan pinggul, ya. Sambil mengangkat kaki. Yang ketiga, Pundak bisa diretaskan dan juga tangan mengepung pinggul. iya, sebagai apa tadi pundaknya? Kekuatan atau sebagai penopang. Apa kira-kira yang sebagai penopang? Apakah tangan kah atau memang pundaknya? Ya, tangan. Ya, jadi itu adalah langkah-langkah di dalam aktivitas sikap lilin. Ya, sehingga perhatikan di gambar. Coba perhatikan di gambar. Ada gambar itu yang pertama ada 3 gambar. Gambar pertama dilakukan dengan gerak dasar yaitu guling depan. Gerak kedua yaitu guling belakang. Gerak ketiga yaitu sikap lilin. Coba perhatikan di dalam gambar itu. Semua yang berkaitan dengan aktivitas itu maka diawali dengan senam. Contoh kita lakukan dengan aktivitas apa saja? Seperti main bola, bola basket, bola voli, bola takraw, habis itu atletik. Maka diawali dengan senam atau pemanasan. Ya, kenapa harus ada yang namanya aktivitas pemanasan atau senam tadi itu? Supaya otot-otot kita tidak terjadi cedera. Itu adalah fungsinya dari berbagai macam jenis aktivitas atau senam ini. Jadi banyak senam, bukan cuma sekedar lompat, bukan cuma sekedar guling, bukan cuma sekedar kayang. Pasti ada yang lain di dalam itu. Ini adalah dasarnya. Tapi di dalam ada seperti dalam aktivitas misalnya yang menggunakan ragam. Contoh seperti tradisi-tradisi kita di kampung atau di daerah kita.
ada yang namanya gerakan senam menggunakan irama musik. Salah satunya, ya tuh pernah dengar tuh, pernah lihat? Nah, seperti tabeno. Habis itu jai. Kan itu menggunakan dengan gerakan ragam atau menggunakan musik. Nah, kira-kira senam apa itu namanya? Salah satu di dalam macam-macam senam tadi itu. Apakah seperti tabelo, habis itu jai, itu senam apa kira-kira? Ya, senam. Salah satu senam aerobik. Ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan. Kenapa pada saat melakukan aktivitas guling belakang terjadi kemiringan? Ya. Pertanyaannya kenapa ketika melakukan aktivitas itu guling belakang selalu dia kemiringan? Itu salah satunya kekuatan pada otot lengan. Gitu. Jadi otot pada saat kita melakukan dengan guling depan, yang pertama yaitu kita harus tegak posisi tegak. Yang kedua posisi jongkok. Ketiga posisi tangan di atas matras. Kenapa? Ini sebagai tumpuan di dalam aktivitas senam atau guling depan. Jadi posisi ini sebagai tumpuannya. Kedua tangan harus berada di matras. Kita praktek, ya. Jadi kenapa dia milih ke kiri ke kanan? Karena apa? Keseimbangan antara tangan kiri dan tangan kanan. Jadi dia betul-betul dia harus tegak kedua tangan, ya, sehingga dia tidak memilih ke kiri ke kanan. Jadi kalau posisi satunya kendur, satunya tegak, maka dia akan lari ke kiri. Pun sebaliknya, ketika misalnya tangan kanannya posisi dia agak kendur, maka dia harus posisi lari ke kanan. Jadi itu adalah bentuk daripada kenapa dia miring, ya, ke kiri ke kanan, karena kekuatannya tidak seimbang. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Yang kedua, ada lagi ya. Bagaimana cara kita melakukan gerakan push up? Push up. Nah, jadi ini adalah bagian daripada aktivitas senam lantai. Yang pertama, memang push up itu salah satu untuk menguatkan otot apa kira-kira? Ya. Push up itu yang pertama gerakan kanan. Keseimbangan juga. Nah, yang kedua kakinya. Pernah lihat orang yang tegak lurus berdiri begini? Maka ini modelnya. Tapi kalau memang kita melakukan dengan aktivitas di atas matras, maka kita seperti di dalam kita posisi seperti berdiri. Contoh seperti kita tidur. Ya. Jadi ketika kita melakukan dengan aktivitas push up, yang pertama kedua lengan. Ya. Yang berikut dada naik turun. Ya, maka sebagai tumpuannya itu adalah tangan dengan kaki. Nah, perhatikan, ini aktivitas menggunakan push up. Ya, yang gerak itu adalah lengan, sikung. Habis itu sebagai tumpuan adalah kaki dengan tangan. Ya, baik. Mungkin cukup sekian materi kita. Kita lanjut ke praktek. Ya, praktek yang berkaitan dengan guling depan, guling belakang, dan sikap keliling. Ya, sebelum kita masuki langkah ke berikut atau praktek, maka Bapak akan membagikan LKPD-nya. Tahu LKPD-nya? Tahu. Ya, LKPD ini adalah lembar kerja. Jadi sebentar tuliskan apa saja kira-kira di dalam aktivitas senam ini. Kendala apa saja sehingga kalian bisa nanti tuangkan di dalam LKPD-nya. Bapak akan membagikan 3 kelompok. Dari ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nanti kelompok 3-nya ditambah dengan 1 orang di sini. Nanti ditambah 1 orang di sini. Ya, jadi itu saja penyampaian materi yang berkaitan dengan dari kita langsung ke praktek. Ya, kita sebelum memasuki kegiatan aktivitas praktek,
maka terlebih dahulu kita melakukan senam. Melakukan pemanasan. Maka salah satunya diminta untuk melakukan pemanasan untuk memimpin depan. Silakan. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, ya kita masuk ke langkah berikut yaitu gerakan guling depan. Jadi satu-satu praktek. Kita harus praktek satu-satu. Ya, baik, silakan di baris dari luar pintu. Ya, baris dari situ. Ya, matrasnya di tengah. Ya, perhatikan langkah-langkah pada saat aktivitas guling belakang atau guling depan. Yang pertama, kita berdiri posisi tegak. Yang kedua, kita jongkok. Ketiga, posisi tangan menyentuh matras. Keempat, yaitu kepala merunduk. Kelima, tolakan kaki. Pak Guru kasih contoh. Harus di atas matras. Yang kedua, posisi tangannya. Jadi ketika melakukan aktivitas guling depan, posisi yang menyentuh matras itu adalah bagian belakang atau punggung. Perhatikan, ya. Ya, jadi begitu. Sehingga tidak terjadi kita miring ke kiri dan ke kanan. Bila perlu ketika lakukan dengan guling depan langsung posisi duduk atau berdiri. Ya, Pak Guru minta salah satunya. Silakan, satu-satu. Langsung guling ke depan. Ya, silakan. Langsung putar. Ya. Iya, lanjut. Kedua. Perhatikan yang lain. Ketiga. Ya, keempat. Kelima. Ya, keenam. Ketujuh. Kedelapan. Kesembilan. Kesepuluh. 11. 12. 13. 14. Jadi itu adalah bentuk-bentuk atau langkah-langkah di dalam aktivitas guling depan. Ya. Ya, ada yang sudah bisa. Yang lain ada yang belum bisa, sekitar beberapa orang saja. Ya, silakan nanti lakukan kembali yang berkaitan dengan cara melakukan guling depan yang baik dan benar. Ya, Pak Guru sudah kasih contoh tadi. Bagaimana cara melakukan dengan guling depan itu supaya kita tidak miring ke kiri dan ke kanan. Yang berikut kita masuk ke guling belakang. Ya, guling belakang itu posisi juga kita sama seperti guling depan. Yang pertama kita berada di matras. Ya. Nah, kedua posisi tangan dan jongkok juga. Ya, jongkok. Habis itu posisi lakukan dengan lutut ditekuk. Ya. 1, 2, 3. Iya. Nah, kenapa dia miring? Miring ke kiri karena apa kekuatannya? Ya. Jadi ini baru yang namanya harus jadi harus posisinya lurus. Jadi masih membengkok ke kiri kanan, ya. Nah, siapa yang bisa kita coba? Ya, silakan. Lakukan dengan betul-betul dia harus seperti dengan guling depan. Coba untuk. Ya, yang lain.
silakan. Tiga. Berikut. Silakan. Ya, berikut. Berikut. Silakan. Semua. Yang lain. Duduk. Tolak. Iya. Ya, masuk ke berikut, yaitu kita sikap lilin. Ya, siapa yang sudah bisa cara melakukan sikap lilin? Ya, Pak Guru kasih contoh. Kalau memang masyarakat tidak bisa, langsung diangkat kedua kakinya, bisa dibantu dengan teman. Ya, Pak Guru kasih contoh, misalnya salah satunya sendiri. Yang jari yang kecil, ya. Nanti sebagai penopang itu adalah tangan. Ya, angkat salah satunya. Ya, silakan di bawah punggung tangannya. Ya, sebagai tumpuannya. Ya, tahan pakai tangan. Ya, ini Pak Guru kasih contoh. Jadi ini harus tegak lurus, ya. Jadi berdiri menggunakan punggung. Siapa yang bisa? Silakan. Ya, silakan. Tahan. Ya, tahan dulu. Ini salah satu sikap lilin yang baik dan yang benar. Ya, oke. Yang lain lanjut. Silakan yang lain. Tahan. Kasih lurus antara kaki kiri dan kaki kanan. Ya, oke. Yang lain. Tahan. Ya, oke. Mantap. Yang lain. Terus, ya, sudah semua? Ya, baik. Kalau memang sudah semua, segala macam yang berkaitan dengan kesalahan tadi, Pak Guru sudah dibagikan LKPD-nya. Kita akan masing-masing kelompok kerjakan. Baik, perhatikan Bapak minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Silakan ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya mempersilahkan Senam lantai adalah jenis latihan fisik dengan gerakan yang sistematis dan berencana dan dilakukan di lantai dengan matras sebagai alat untuk berolahraga. Berikut beberapa macam-macam gerak senam lantai. Senam lantai memiliki beragam gerakan untuk dilakukan di atas matras, seperti yang sudah diketahui bahwa senam lantai mengutamakan koordinasi gerakan dalam performanya. Berikut macam-macam senam lantai. Gerakan sikap lilin. Sikap lilin adalah salah satu gerakan senam lantai untuk melatih keseimbangan dan ketenangan tubuh. Dalam gerakan sikap lilin, kaki sampai pinggang akan diluruskan ke atas sementara bagian kepala, lengan tangan dan punggung berada di bawah. Sikap lilin ini bertumpu pada punggung bagian atas dan juga siku tangan yang menahan pinggul agar tegak lurus. Yang kedua ada gerak guling ke depan. Gerak guling ke depan adalah salah satu gerakan dasar dalam senam lantai. Gerakan ini dimulai dari gerakan dari tekuk, punggung, pinggang, dan diikuti oleh panggul. Dasarnya gerakan ini mengutamakan otot tangan dan juga kaki. baik itu saja dari kelompok kami. Setiap kelompok memberikan satu pertanyaan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan. Apa saja kesalahan-kesalahan pada saat melakukan aktivitas paling depan dan aktivitas paling belakang? Kesalahan saat melakukan paling depan adalah kurang keseimbangan tubuh dan
tidak terlalu kuat makan. Perlindungan tidak terlalu kuat artinya terjadinya cedera. Bagaimana jawaban kami? Sudah Pak. Baik, misalkan hasil presentasi dari kelompok kami sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan saja. Ya, silakan duduk kembali kelompok 3 yang sudah mempresentasikan kerjanya. Ya, baik. Bapak menyampaikan materi atau mengulang kembali materi-materi yang sudah kita jelaskan atau sudah kita praktek. Ya, jadi apa kira-kira kesalahan-kesalahan tadi pada saat aktivitas bulan depan tadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Kesalahan yang saya alami tadi waktu saya melakukan bulan depan, tubuh saya agak miring. Yang pertama, kedua, Coba ya, antara tangan kiri dan kanan tidak seimbang, ya, tanpa mengalami kemiringan. ya. Jadi perlu diperhatikan kenapa dia tidak seimbang, karena itu tadi yang pertama adalah gerakan tangan. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya dia tegak lurus? Bagaimana caranya supaya dia bulu depannya lurus, tidak miring ke kanan ke kiri? Ya, karena itu tadi keseimbangannya kurang dan posisi kakinya tidak rapat. Ya, jadi seperti itu. Jadi Bapak meminta salah satu peserta didik untuk menyimpul materi atau kegiatan kita hari ini. Silakan. Terima kasih atas waktu katanya. Saya akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Dari pengertian senam. Senam adalah jenis latihan fisik yang menggerakkan yang sistematis dan terencana dan dilakukan di lantai dengan matras sebagai alas untuk berolahraga. Macam-macam gerakan lantai. Yang pertama, gerakan sikap lilin. Sikap lilin adalah salah satu gerakan senam lantai untuk melatih keseimbangan dan ketenangan tubuh. Yang kedua, gerakan guling depan. Gerakan guling depan adalah salah satu gerakan dasar dalam senam lantai. Begitu pula dalam gerakan guling belakang. Gerakan guling belakang bertujuan untuk melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh. Seperti yang kita ketahui bahwa berguling ke belakang jauh lebih sulit daripada ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Ya, baik. Kita kasih aplaus. Ya, jadi baik, sebelum kita mengakhiri, ya, karena kita sudah lakukan aktivitas senam, maka Bapak minta duduknya menghadap ke tembok. Ya, agak rapat lagi. Silakan pegang pundaknya. Pegang pundak. Lakukan pemijitan 10 kali. Ya, mulai. Silakan. Ya, pijit. Sekarang balik bergantian. Pegang pundaknya. Lakukan pijit. 1, 2, 3. Ya, selesai. Silakan duduk menghadap ke depan. Ya, sebelum kita mengakhiri, Bapak meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa penutup. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, izinkan saya untuk berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi berakhir juga materi kita pada hari ini. Ya, sebelum kita mengakhir, maka kita aplaus. Berdiri dan kembali ke tempat.